menyabotase studionya Fathia Bia. Orangnya udah saya culik. Kalian mulai dari sekarang tontonnya saya. Fathia Bia udah muak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Welcome to Fathia Bia's channel. Ya. Di sebelah aku ada salah satu teman dekat aku yang jauh-jauh datang dari Surabaya. Yang akhirnya kita bisa bertemu lagi setelah pandemi. Kayak udah hampir 2 tahun berarti kita nggak ketemu. Bener. Terakhir ketemu pas kapan ya, Syah? Di Surabaya, kawanin dia ziarah ke Sunan Ampel. Anak soleha ya nih. Amin Allahumma amin. Gitu terus. Ya udah pas banget belum memperkenalkan diri. Oh iya, kenalin. Meskipun semua orang udah tahu sih, yakin aku. Enggak, kenalin aku Tasya Said. Biasa dipanggil Tasya. Udah. Kalau kalian tahu Instagram aku dan mau tengok aku marah-marah, mampir ke Instagram aku. Terima kasih Bia, aku mau pansus. Nggak salah ya. Hai YouTube. Maaf ya Bi. Nggak apa-apa. Aku seneng banget karena udah lama banget aku tidak bertemu dengan manusia lain ya selain tim saya dan teman-teman yang di Jakarta. Jadi ya udah alhamdulillah ada Tasya di sini, kita akan berbincang-bincang sambil bermakeup bersama Tasya. Yeay! Terima kasih Bia. Jadi pas banget pokoknya nih, tadi aku udah ngomong di IG story, udah nanya-nanya, ada nggak yang mau ditanyain ke Tasya atau ke aku? Nanti akan kita komentari dan kita akan kasih pandangan dari Tasya. Aku mah diem aja sebagai moderator. Oke, mari kita mulai. Mana nih channelnya siapa? Yang jadi moderator siapa? Si Q&A gitu di Instagram. Bener. Oke. BTW kamu memperkenalkan diri, kamu sekarang kegiatannya apa gitu kan, mungkin banyak yang belum tahu. Kegiatannya aku sebenarnya kerjaan kami tuh sama ya, dandan. Cuman bedanya kalau Bia itu dandan, review dengan kalem dan santun. Kalau aku tuh sambil marah-marah. Itu udah identik banget ya sama Tasya ya? Marah-marahnya. Bener. Kenapa sih, ada masalah apa kamu sama kehidupan ini? Jadi kamu yang marah sih. Kok jadi dia yang marah pula? Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah apa gitu loh? Alasan. Gak tahu ya, marah. Aku tuh gak marah. Memang cara aku cakap tuh kayak gini, Bi. Memang tahu kan, Bi? Bener. Ngak-ngok aku memang gini. Cuman orang kira aku marah, tapi ya sudah. Sekalian aja aku marahin. Bener. Mungkin kita boleh cerita dikit kali alasan pertama kali kita ketemu. Coba ya, ceritain. Pertama kali ketemu di event Maybelline. Iya, Maybelline. Maybelline bener. Aku sekamar sama Bia. Dan aku tuh udah deg-degan gitu kan. Karena Bia itu yang emang udah gitu, udah gitu loh. Aku tuh masih kipik-kipik. Aku masih berapa ya followers aku, masih belum 40.000 kayaknya. Enggak lebay, udah woi. Belum 100 tapi udah 90. Belum. Masa belum? Belum. Oh, belum ya? Belum deh kayaknya. Yang kedua waktu kita ketemu di Bali yang kedua. Nah, itu udah. Baru 90. Masa sih? Gitu. Oke, terus? Jadi aku sekamar sama Bia gitu kan. Terus aku kan kalau ngomong tuh kayak gini lah, kayak cepet nyablak, terus ketemu sama Bia. Oke, aku harus santun, Ternyata pas ketemu emang Bia tuh kalem tapi lawaknya juga gitu loh. Diam-diam menghanyutkan itu kalau bahasanya. Nggak diem juga sih Iya sih, Bia tuh nggak apa ya? diem. Kayak kalau Bia tuh dibilang pendiam juga enggak. Anaknya seru, cuman dia akan menjaga perasaan lawan bicaranya. Ih, masa sih? Lain kalau aku kok bisa ku bully sampai nanti orang mental breakdance ku buat kayak mental breakdance gitu kalau aku. Oke, bener. Pokoknya seru banget. Terus aku ingat banget pertama kali kita ketemu tuh langsung kenalan. Itu bener-bener pertama kali kenalan. Iya. Terus langsung di kamar kita IG live. Terus nge-unboxingin barang-barang dari Maybelline gitu kan. Terus ada sendal. Yang paling aku ingat adalah ada sendal jepit. Yang aku nggak muat, terus aku coba di kaki gitu, terus aku nongolin kakinya ke kamera gitu, terus pada ketawa semua karena nggak muat guys, bener-bener kayak ya Allah nih kaki nih ya segini. Sendalnya seberapa? Kakinya seberapa? Oke, dah sambil itu ayo, aku mau ngikutin makeup kamu juga, jadi kamu bisa mulai, aku ntar ikutin. Biasanya kan penonton melihat aku berdandan ala aku kan. Nah sekarang aku pengen ngikutin kamu. Biasanya kamu tuh kalau makeup tuh mata dulu atau misalnya complexion dulu atau misalnya apa gitu. Keluarkan kehebohan kamu boleh loh, nggak usah deg-degan gitu coba. Malu. Malu, woy. Bia, ya Allah aku malu. Aku biasanya alis dulu, Bi. Oke, let's go. Alis. Sebenarnya kita semua di sini mostly pakai lokal. Merek lokal, benar. Karena cintai produk lokal. ya. Cuman untuk
dasar aku mau pakai ini nggak lokal, ini satu biji ini aja yang nggak lokal, yaitu dari L'Oreal Unbelievable. Itu bagus tuh ya, aku juga pakai nih. Kamu yang shade-nya apa? Dark brown? Sama kayaknya, warm brown. Oh, warm brown ada juga. Warm brown. Nah, terus karena aku udah pakai ini maskara alis, jadi ini tuh tinggal aku timpa-timpa gini di kayak gini aja, Bi. Gimana kita bilang, Bi? diusap-usap dari pertengahan ke akhir gitu, untuk menambah dimensi kayak gini supaya nggak flat kali alis kita. Oke. Nah, ini berbeda sama aku ya. Biasanya kalau aku kan mulai dari complexion dulu Syah, baru nanti alisnya tuh malah kayak agak di tengah-tengah. Oh gitu. Kalau aku tipenya begitu. Tapi kali ini aku akan ngikutin gayanya Kamyu. Tapi memang orang tuh makeup tuh lain-lain ya. Setuju. Makeup itu menurut aku bener-bener subjektif, bener-bener senyamannya kita, dan menurut aku makeup itu art, dan gak ada yang bener, gak ada yang salah. Setuju gak sih? Yang penting kitanya nyaman, suka, makeup, gak pakai laki orang. Ingat itu anak-anak. Padahal belum sampai ke pertanyaan yang akan menjurus-jurus ke sana, tapi dia sudah mengarah-arah ke sana. Tidak apa, lanjut ya. Oke, ini ada yang nanya. Dari Siti.Jaziroh 13. Pertama kali ketemu kalian diem-dieman atau langsung heboh gitu atau akrab? Kalau bilang langsung heboh enggak. Diem-dieman juga enggak. Bener. Udah say hi, tapi kita pisah mobil. Betul, tapi kita pertama kali kenalnya di restoran kan? Iya, di Nuk. Iya, di Nuk, bener. Di Nuk, kenalan di Bali waktu itu. Habis itu pisah mobil. Bener. Habis itu ketemu lagi di kamar. Dan aku tuh di situ tuh takut gitu loh, kawan-kawan. Kayak bayangkan ya, aku tuh dari Jawa Timur. Satu-satunya tuh cuman aku. Lainnya tuh anak Jakarta yang gitu kan, followersnya tuh gak ada yang 100.000, udah di atas 100.000 semua. Dan dia tuh yang super humble, membuat aku yang sedang mental breakdance nggak jadi mental breakdance gitu loh. Kayak dia tuh ngomong, kamu cerita dong, kamu dari mana, orang mana. Super humble si Bia ini, betul-betul lah. Aku tuh kayak, ya ampun Bia, aku harus belajar. Kalau misalnya aku sukses, aku nggak mau sombong, aku mau kayak Bia yang super down to earth. Dan dia gitu berani membuka pembicaraan gitu loh. Tahu nggak? Padahal aku tuh orangnya sebenarnya paling males untuk membuka pembicaraan kalau vibe-nya orangnya itu nggak enak di aku gitu. Oh gitu. Berarti kamu vibe-nya bagus. Bener. Dan ternyata terbukti kan, ternyata sekarang terlihatlah keaslian dari Tasya Said, bukan? Dan ternyata perkawinan kita awet jambu dari tadi. Aku usap-usap ini pensilnya masih begini terus. Nggak keluar ya? Bodoh kali memang. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Merlina.a. Kalian kelahiran berapa? Jadi umurnya berapa? Nggak mau, jangan tanya umur. Biasanya kalau di IG kamu bilangnya kamu udah tua apa? Biasanya kalau di IG aku bilang aku seangkatan sama amputan tulang. Jadi dinasti Shailendra itu semua aku mengalaminya itu. Pergantian presiden, konspirasi, semua aku saksi hidupnya. Gitu. Agak apa sebutannya kalau yang reinkarnasi ya Bun ya kamu. Reinkarnasi dari apa? Dari stupa. Stupa Borobudur. Aku udah. Dia emang berani bahas umur, aku sih nggak berani kalau di sini. Kalau aku nggak, aku mau sekarang mau nanya, kenapa kamu nggak mau terbuka sama umur kamu? Karena nggak ada gunanya gitu. Oke. Nanti kalau misalnya aku cakap gitu, aku umur 17, kok enggaknya kayak udah umur berapa gitu. Oke. Daripada mengundang pertanyaan-pertanyaan lain, jadi kamu tidak ya udah nggak usah ngasih tahu aja gitu ya. Dan kadang gini juga Bika, ya ampun baru umur segitu udah established sangat ya. Aku yang masih struggle, jadi merekanya jadi kayak mental breakdown gitu loh. Paham. Ya udahlah nggak usah lah, kayak nggak ada gunanya kamu umurku gitu. Gitu teman-teman. Itu alasan yang sangat wow, aku nggak kepikiran sampai situ sih. Cuman aku karena ngerasa diri aku tidak ada masalah sama sekali dengan umurku yang harus aku kasih tahu ke orang, jadi ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa Bi, kalau Bia nyaman. Oke. Ya, kan ada pandangan yang lain, betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya kenapa gue jadi teriak-teriak juga sih? Jujur biasanya aku tuh diem tahu. Aku tuh biasanya kalau ngomong gini, hai guys, selamat datang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Oke, nih ada lagi yang nanya dari Rahma Alia. Menurut Kak Tasya dan Kak Bia, pendidikan formal atau kuliah itu seberapa pengaruh buat hidup ini? Udah mulai serius Bun. Aduh, ini udah mulai deep talk ya Bun. Kalau menurut dia kayak mana? Dia kan jangan nanya aku dong. Ini pertanyaan tujukan tuh
Tasya. Oh enggak. Nah, Oke. dari yang pandangannya sekolahnya lebih lama dulu. Bia kan S2 kan. Iya. Nah, menurut Bia kayak mana? Nanti baru aku jawab deh gitu deh. Kan malu kita ngomong begini begitu yang sebelah S2 kita. Jangan gitu dong. Lah justru malah menarik, kita punya pandangan yang berbeda. Oke deh, aku udah jawab ya. Ini kalau menurut aku ya, Iya, ini Bi. again pandangan kan beda-beda. Benar. Tapi kalau menurut aku pribadi, pendidikan itu pendidikan formal itu bukan yang utama, tapi penting. Benar. Paham gak ente? Utama, bukan yang utama tapi penting. Ingat ya, nanti orang ada bilang, oh, kok bukan yang utama, gimana sih? Padahal udah cakep tuh sebelumnya kan? Benar. Ya, tapi penting. Oh, Benar. lanjutin. Iya, jadi bukan yang utama tapi penting menurut aku. Karena pendidikan itu tuh bukan cuma ngajarin ilmunya, Yes. tapi lebih kayak lebih ngajarin lebih ke emotional question. Jadi kayak gimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan. Itu menurut aku akan dipakai buat nanti seumur hidup. Tapi pas lagi sekolah melalui penyelesaian soal-soal misalnya kayak gitu. Tapi ntar kalau hidup penyelesaian masalah, terus misalnya kalau kita udah di hidup misalnya ada masalah apa, kita memilih untuk pergi atau memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kayak gitu-gitu. Terus juga berorganisasi di dalam, kan pasti kan pas lagi kita sekolah ada organisasi gitu kan. Itu juga ngebuat kita jadi lebih kenal sama orang lain, bagaimana cara teamwork juga. Karena nggak sedikit orang yang pintar tapi nggak bisa teamwork. Benar. Atau orang yang pintar tapi nggak bisa ngajarin, kayak bener-bener apa ya, Pintar lebih untuk dirinya sendiri. bener kayak gitu gitulah pokoknya. Nah cuman makin kesini aku juga, selain aku bilang bukan utama tapi penting, terus udah gitu menurut aku lebih penting lagi berwawasan luas dibanding berpendidikan. Benar. Berwawasan luas berarti misalnya gini, sekolahnya misalnya cuma SMA misalnya gitu. Ini anggapan aja SMA. Tapi dia mau terus belajar, mau terus kayak cari tahu apa segala macamnya, pengen tahunya itu tinggi gitu. Itu menurut aku lebih bagus dibanding kayak sekolah udah tinggi-tinggi tapi sudah itu udah. Terus Udah buat sekian. apa? Sekian dari aku. Jadi menurut aku penting. Dan seberapa pengaruh? Pengaruh banget. Karena nggak ada yang tahu jujur. Sama ada kata-kata apa ya? Nggak boleh, apa namanya? Nggak ada kata terlambat untuk belajar. Benar. Ya kan? Iya, ada kata terlambat untuk belajar. Betul. Jadi Dan maksudnya kita dia belajar tuh ya terus. bener lah. Bener. Dia tuh bukan yang utama tapi penting ya, maksudnya mau kuliahnya nanti itu tuh nggak apa-apa, tapi apakah bermanfaat? Sangat bermanfaat Setuju. gitu. Dan nggak cuman untuk saat itu aja, untuk kedepannya ketika kita terjun di masyarakat, ada yang boleh kita petik dari hasil kita kuliah itu tadi. Walaupun seperti saya kuliahnya sastra Inggris, kerjanya apa? Beauty vlogger. Lah saya udah S2. Lebih parah mana loh? Tapi itu kan buktinya gitu. Bener. You survive. You got the play button. You Silver, play baru button. silver loh. Doain dong gold. Amin. Amin, Allah. Mau gold, platinum, perak semuanya dapat deh. Udah dapat yang perak. Bener, terus? Gitu. Jadi ya penting anak-anak jangan sampai Anda tidak sekolah ya. Menurut Benar. aku sih juga penting gitu. Betul. Nah, sama orang tuh banyak yang takut apa namanya, misalnya gini. Aku nggak tahu nih S1-nya apa, ntar nggak tahu kerjanya apa gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Oh, oke. Iya. Jawabannya adalah rezeki itu yang atur yang di atas, Bun. Mau kuliahnya kayak apa, terus tiba-tiba ya misalnya aku kuliahnya udah arsitek karena jadi beauty vlogger tuh nggak ada arsiteknya. Ya karena emang ya udah dikasih tahu jalannya begitu. Gimana sih, ya nggak sih? Bener. Jadi jangan nggak usah insecure, nggak usah kayak takut tapi malah jadi nggak jalan gitu loh. Bener. Gitu. Kamu tuh kebanyakan takut dulu sebelum memulai. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Yang memulai, kau yang mengakhiri. Betul Aku dimarahin unit sebelah kayak aku teriak-teriak kayak gini, Bi. nggak apa, dindingnya tebel. Oke. Jadi tebal. Ini aku udah pakai primer dari Lux Crime. Oh baik, oh ya. Kita kembaran ini primernya. Betul. Hydro Blur Finish Primer. Kayak mana Bi kalau ala-ala beauty vlogger Bi? Oh gitu. Gini nih, gini. Nah gini kan tuh. Nanti dia ngefokusnya ke sini. Oh, Gitu. Ada lagi nggak yang mau tambahin tentang pendidikan? sama sih kayak Bia, palingan tuh yang penting berwawasan luas dan yang penting itu akhlak kita ke sesama manusia. Setuju. Daripada otak ini dulu. Aduh, setuju sih. Yang penting tuh akhlak dulu sih gitu. Percuma kamu kuliah. Aduh, bener banget sih. Karena banyak orang yang kuliah tinggi-tinggi tapi akhlaknya Aduh ya ampun, bener banget sih. Aku tuh salah satu pengen banget deh, pokoknya intinya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. amin. Amin ya Allah. Amin ya Masya Allah. Allah. Amin. Ya nggak sih?
Oke, next ya. Nah, ini kalau ini Tasya pasti akan berkoar-koar nih ya kalau bisa. Apa nih? Kak, oh ini dari Kestia Titri ya. Kak, gimana caranya kita bersikap sebagai yang lebih muda kalau dinyinyirin sama ibu-ibu? Nah, itu coba tuh. Kalau aku itu ada dua, Bi. Jadi Oke. ada yang pertama tuh gini. Pertama aku diam, senyum gitu kan. Kalau udah kayak gitu aku tandanya aku harus jaga perasaan mama aku gitu. Karena kan ibu-ibu itu pasti temennya Uma. Bener. Kalau misalnya aku semprot di tempat ya Uma yang marah sama aku. Kamu Bener. itu malu-maluin Uma gini-gini. Ya nggak salah Uma juga kalau Bener. Uma marah kayak gitu kan. Betul. Yang kedua, aku berusaha senyum tapi nanti aku gini, dia bawa baby kan. Misalnya dia tanya, "Mbak, kapan nikahnya?" Aku nggak nikah-nikah. Katanya Bunda, kalau Uma kan panggilannya Bunda di rumah itu. Katanya Bunda tahun kemarin kok nggak jadi-jadi. Iya Tante, ini anaknya Tante. Iya, terus aku bilang gini, kasihan ya Dek, sabar ya punya mama kayak gitu. Aku jawab kayak gitu. Pernah gak kayak gitu? Sumpah demi Allah aku gituin. Ya Di depan Allah. Terus ngakak lah semua itu kawan-kawan pengajiannya, mungkin batin mereka sokor Sokoran lah. non gitu mungkin gitu. Ya Itu ampun. sih kalau aku sih. Berani juga loh kamu jujur. Kalau aku ya, Iya, tapi iya. kalau kamu nggak berani ya udah jangan. Tapi kalau aku sih kayak gitu, Bi. Bia pernah nggak? Oh, sering. Terus, tapi kalau Bia tuh kayak, iya, aku tahu. Bia tuh gitu. Nggak mungkin dia nyemprot balik tuh, nggak mungkin. Betul, Nggak iya mungkin. bener sih. Karena ngapain aku ngeluarin energi yang nggak penting sejujurnya Iya, itu. Terus kedua juga, ya udah kan yang tahu kehidupan aku kan aku sendiri ya. Iya. Dia kan tidak membiayai kehidupan saya. Kalau Iya. misalnya membiayai ya, Benar. baru boleh menjadi pilihanku gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak usah dipusingin gitu loh. Sama ada kata-kata gini, ini kan karena jadi kayak ini. Kenapa? Ada hikmah kan. Jadi jangan kan misalnya gini, kalau kamu nyinyirin sama ibu-ibu gitu ya, pokoknya jangan biarkan beberapa menit itu menghancurkan atau membuat kamu tuh bad mood selama 24 jam itu. Oh gitu. my. Ngerti nggak sih Iya, maksudnya? benar. Kayak misalnya ada orang nge-komen jahat misalnya. Komen jahat kan dia bikin paling cuma berapa detik nggak sih, cuma Iya. opek-opek itu pun belum tentu dia emang niat mau ngatain gitu ngerti? Iya, benar. Nggak tahu dia cuma ngasal. Ngasal iseng gitu kan. Iseng doang coba gitu. Terus ngapain bisa jadi kayak merusak 24 jam, terus kayak seharian kamu gitu loh. Itu Rugi sih kitanya. rugi banget Makanya gitu. kalau aku tuh harus marah, Bi. Kamu harus mengeluapkan ya. Kalau aku tuh harus marah kayak cepret. Kamu sakitin aku akan bunuh kamu dengan lidahku. Kalau aku gitu, jangan main-main sama aku daripada akunya yang debar kalau aku gitu soalnya. Oh, tapi di satu sisi kamu bener juga sih, karena aku kok jadi gara-gara aku pendem gitu. Kadang-kadang akunya sakit. Jadinya aku physically and mentally juga loh. Menurutku jadi mentally jadi sakit juga. Maksudnya gara-gara orangnya nggak enakan, orangnya kebanyakan mikir, takutnya kalau misalnya ngomong gini ntar dia gini gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, tapi kependem-pendem jadi nggak bagus juga gitu. Komentar paling jahat menurut kamu itu apa? Yang pernah kamu dapetin? Aku pernah di komen, tapi banyak banget cuy, sampai bingung yang paling jahat yang mana. Serius. Aku pernah dibilang percuma jilbaban tapi bajunya kayak gitu, bagus lepas aja jilbabnya. Pernah juga dibilang katanya aku pernah hamil di luar nikah, ada fitnah kayak gitu. Sebenarnya aku tuh udah punya anak, pernah. Oh, dibilang aku gak pernah, aduh, pernah semuanya. Ya Allah, Pernah. Kayak gitulah. Dia pernah. Apa? Oh pernah. Tapi lebih seringnya mungkin akunya Masa kayak sih, Bi? cuek kali aja, kayak ya udah. Nah, fisik sih udah pasti, kayak body shaming gitu udah pasti. Itu mah kayak udah capek aku deh, sering banget kayak gitu. Terus hidung. Kenapa hidung cuy? Kak Bia tuh dioperasi ya gitu. Oh, iya soalnya hidungnya Bia naik. Iya, padahal kalau dari samping itu nggak panjang, nggak mancung, tapi naik. Jadi kalau dari depan terlihatnya mancung gitu loh, Bu. Terus ada juga yang bilang, ih hidungnya aneh misalnya gitu. Lah, otak ente yang aneh. Kayak mana? Hidung Allah yang kasih. Nggak ngerti, aduh ya ampun jujur. Aduh. Nah, tapi yang sebenarnya paling membuat aku sedih dan kepikiran itu justru bukan malah kayak ngata-ngatain fisik aku atau apa, tapi yang meragukan review aku. Astagfirullah ya. Bener gak sih? Bener banget. Itu adalah yang ngebuat aku malah jadi sesedih itu sama kayak jadi mikirin itu. Oh ya ampun. Kalau aku ya. Karena aku merasa ya Allah, lo gak tahu, kan lo gak tahu belakang gue ya. Ya Allah. Sesusah apa kita membuat itu? Membuat konten, kayak terus juga kayak menyaring produk-produk yang kita mau review. Benar. Emangnya nggak dicobain dulu? Emangnya dipikir kita terima semua?
loh yang kita tolak kan, Bi. Banyak banget. Dan aku tuh dari awal tuh udah term and conditionku ya, Syah, itu tuh harus nyobain minimal kalau skincare tuh 1 bulan. 1 bulan. Yes. Oke, ini Dali kan jadi dari Yules Taro 95. Karena kalau misalnya nggak ditaruh jadinya Yules nggak ditaruh. Astagfirullahalazim. Oke. Receh ya, Fatia Bia. Oke, ini pertanyaan buat Tasya. Cara untuk lebih pede, Kak, gitu. Mungkin kamu juga boleh menceritakan perjalanan kamu. Tapi dia dari dulu emang udah pede sih asli. Iya. Dari awal banget tuh aku ngeliat dia tuh, aku jujur ya. Dari pertama kali aku ngeliat Tasya, pertama karena yang positif, vibe itu emang positif banget. Aku ngerasain sih pas awal-awal kamu tuh sangat bukan minder sih, tapi kayak sangat nutup diri dulu gitu loh. Karena mungkin dia masih belum enak sama teman-teman yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya udah deket karena kita sekamar juga, aku makin kelihatan, oh ini orang nih, wah ini nih membahayakan nih. Maksudnya dia kecil-kecil cabai rawit nih, karena dia dan terbukti sekarang gitu loh. Akhirnya emang kelihatan bibit bebet bobotnya gitu. Bobot bah. Apa ya? Gitu coba. Aku juga mau bilang sih, hampir bilang, aku nggak pernah merasa di titik aku tidak pede. Oke, paham. Jadi aku nggak ngerti caranya ngasih solusi dari yang nggggak pede bisa pede lagi tuh aku nggak ngerti. Jadi kamu emang dari awal memang pede. Berarti dia self love-nya tinggi banget sih. Kamu sangat mencintai diri kamu sendiri. Selfish. No, beda dong. Tinggi banget. Makanya aku selalu bilang kalau ada orang yang nanya, Kak, caranya supaya nggak insecure tuh kayak mana? Loh, aku nggak bisa kasih solusi yang aku nggak pernah alamin. Wow, Sorry. tepuk tangan. Bukannya aku mau sombong, enggak bener. Daripada aku ngasih tahu, tapi aku sendiri nggak pernah jalanin kan. Betul, percuma. setuju, aku ngerti. Gitu loh. Wow, hebat. Aku sekarang yang mau nanya, kamu berarti nggak pernah merasa kayak maaf ya, misalnya ngebandingin sama orang lain, misalnya sesama konten kreator, misalnya kayak gitu, kamu ngebandingin sama yang lain, kok dia bisa gini ya, kok gue enggak ya, kayak gitu. Pernah nggak ada pikiran kamu? Wah, pernah. Masya Allah sih. Nggak pernah. Kayaknya emang kalau bisa hidupnya jangan di Jakarta deh. Nih ya, aku tanya sama para penonton ya, yang merasa insecure itu coba orang Jakarta bukan? Coba tulis di bawah, karena dari yang tadi kita bahas. Oh, iya, Karena menurut aku ya, orang Jakarta itu jauh lebih mudah insecure. Dikarenakan kayak itu tadi, ini kan Pressure kayak ya? pressure kanan kiri. Terus ini kan kota yang compact, yang kayak bener-bener hektik banget segala macam tuh ada semua di sini gitu loh, Syah. Itu tadi, jadi Kenapa nggak boleh tinggal di sini? Mana tahu menyebarkan positive vibes. Kamu ngusir aku, Bia. Aku lahir di sini loh, Bia, by the way. oh iya. Ya, di rumah sakit Bunda aku lahir. Oh malah, jujur baru tahu. Kenapa nggak boleh tinggal di sini, ya, Bia? Oh boleh, kalau gitu boleh. Untuk menebarkan positif vibes ya. Iya. Yang sempat kita bahas juga tadi kan, istilahnya karena ngebandingin sama orang lain, mungkin yang orang-orang jadi terpaksa jadi BPJS, which is singkatannya apa tadi? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nah kayak gitu karena tuntutan sosial gitu loh, mungkin kayak gitu. Misalnya kalau, karena aku pernah lumayan lama tinggal di Solo kan, dan aku tuh benar-benar ngerasain banget ketenangan dalam jiwa dan raga aku selama aku di Solo, beneran. Kayak orang-orang di Solo tuh kok tenang-tenang kali, terus juga kayak nggak heboh, kayak aduh gitu deh, chill gitu. Ada kafe-kafe di sana juga, tapi ya udah ya santai-santai aja. Terus kalau misalnya di Solo kan juga banyak warung-warung yang bener-bener masih di pinggiran jalan gitu kan. Itu malah yang bikin nikmat gitu menurut aku. Tenangnya ngeliat sana sini kayak gitu-gitu deh pokoknya. Itu menurutku. Tapi Bia pernah ngerasa insecure nggak, Bi? Pernah. Oke. Oh ya udah kalau gitu Bia yang jawab. Kayak mana caranya supaya pede lagi, Kalau itu sebenarnya aku nggak bisa jawab, bukan nggak bisa jawab sih. Karena menurut aku itu akan berbeda satu orang sama orang yang lain. Aku nggak bakal bilang ini cara yang tepat buat kalian karena itu yang terjadi di aku gitu loh, Syah. Karena beda orang tuh akan beda treatmentnya. Nah, aku itu memang terlahir lebay. Aku tuh emang orangnya overthinker. Oke. Aku tuh orangnya overthinking lumayan overthinking. Jadi kayak apa-apa tuh dipikirin sampai ke ujung-ujungnya gitu loh. Nah, itu yang ngebuat aku jadi suka ngeliat orang lain, ngebandingin sama orang lain, terus kayak ngerasa. Aku baru tahu. Nah, jadi kalau misalnya aku lagi berada di posisi insecure gitu ya, aku tuh ngelakuin hal-hal untuk ngedistract gitu. Jadi biar aku lupa seketika. Kayak olahraga. Itu menurut aku olahraga itu salah satu cara paling ampuh sih, kalau menurut aku ya. Karena istilahnya selain kita pemikirannya lepas, keringetan juga, itu tuh semuanya itu kayak keluar gitu loh, Syah. Pancar keluar, lepas. Bener. Terus yang selanjutnya sebenarnya sholat sih. Ini aku
Itu sebenarnya ke Allah. bener. Itu sebenarnya aku pernah baca apa ya? Taruh aku lupa deh. Kalau insecure itu kan berarti ragu kan dia jatuhnya ya, kayak nggak pede gitu, ragu sama yang terjadi gitu kan. Iya. Aku takut salah, tapi intinya aku pernah baca kalau kita meragukan kekuasaan, kita meragukan Allah itu berarti kita ragu ya sama misalnya kita ngebandingin orang, berarti kita nggak percaya sama diri sendiri apa yang udah Allah kasih. Bener kayak gitu, itu sebenarnya nggak boleh. Kita meragukan itu aja sebenarnya nggak boleh. Betul. Jadi makanya ya salah satunya kalau aku lagi insecure tuh kayak bener-bener kadang tuh aku tuh kalau lagi penat banget tuh parah banget ya. Aku tuh sampai nggak story, sampai kayak bener-bener menyendiri, nggak gitu. Gitu ya, Bi. Iya, yaudah. Kira aku behind all of this. Tapi ya memang normal, Bi. Normal loh. Orang kan lagi ujiannya macem-macem. Iya betul sih. Jadi ya bisa dicoba kawan-kawan, berolahragalah dan lalu sholatlah. Gitu. Bener. Sholat. Bener. Karena ketenangannya sebenarnya emang datangnya dari ya istilahnya kita mengadu siapa yang membuat perasaan tidak tenang. Bener. Cialah, ya begitulah pokoknya. Bener. Aku boleh nanya nggak? Boleh. Kamu kuliah sastra Inggris tuh awalnya ceritanya gimana? Ceritanya sebenarnya aku tuh nggak mau kuliah, Bi. Oh gitu, oke. Terus? Aku nggak mau kuliah, aku suka make up. Oh jadi dari dulu kamu sudah suka make up? Dari dulu emang suka make up gitu. Terus aku kuliah apa ya? Karena Uma tuh pengen banget punya anak tuh kuliah gitu loh. Ya udahlah ya, aku anggap aja syarat supaya hidupku lancar gitu. Paham. Terus aku mau kuliah seni rupa tuh nggak bisa ngelukis, mau kuliah tata rias juga aku udah bisa merias orang. Buat apa aku belajar sesuatu yang aku udah bisa? Cie, sombong. Nggak apa-apa kan pede, luar biasa kepedeannya. Terus walhasil ya udahlah, aku di sekolah itu matematika nggak pandai, kimia nggak pandai, sosiologi nggak pandai, ekonomi apalagi, udahlah sastra Inggris aja. Oh itu sih nggak ada yang aku harus ini, aku karena aku pengen jadi ini, nggak ada gitu. Bingung kan? Nggak juga sih. Bingung. Ya Allah. Terus dan terbukti ya memang jalan hidup tuh memang nggak bisa ditebak banget nih, bener deh jujur gitu. Boleh kita lanjut? Boleh dong, Bia. Dari Faridah Tanti. Lebih julid mana, Tasya apa Bia? Ya Tasya. Gila. Dia aja nggak tahu apa-apa, gosip gibahan juga semuanya dari aku. Orang datang-datang langsung ngobrolnya, apa nggak tahu. Datang-datang udah aku kasih info gibah terbaru, terupdate. Ya, jadi sudah terbukti ya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Banana Cake Jakarta. Nih, tanya Tasya dong gimana rasanya lihat dan ketemu Nagita Slavina pertama kali. Oh my god, she is so sweet. Pasti. So sweetnya tuh yang kayak kan dia lagi di depan, lagi foto-foto sama rekan selebnya. Terus aku juga gini, Kak Gigi aku boleh foto nggak? Kan gitu kan. Terus bilang, ayo boleh sini gitu kan. Terus aku di depan face to face tuh gitu, kamu, aku sering nonton video kamu loh. Kayak enggak, mungkin besarin hatiku aja gitu kan. Beneran tau. Terus bilang, masa sih Kak Gigi? Iya, dia sambil ketawa-ketawa sambil pegang tangan aku segini. Masa sih Kak Gigi? Iya, kamu orang ini kan. Dia nyebutin satu daerah di Jawa Timur gitu. Tapi salah, bukan, aku kan nggak tinggal di situ. Terus bilang, aku dari Sidoarjo Kak Gigi. Alah, kamu yang suka jawab-jawabin pertanyaan. Alah, betul lah. Dia bilang, kamu yang suka jawab-jawabin pertanyaan itu kan, yang lucu itu kan. Ya ampun Kak Gigi, sumpah Kak Gigi nonton aku sampai I cannot. Speechless. Dia tuh seorang Nagita Slavina yang dicintai seluruh Indonesia. Bener. So sweet. Terus bilang, ya ampun. Terus aku bilang gini, Kak Gigi, aku belum bilang gitu dulu. Terus bilang gini, bentar deh, iya kan, itu kan, aduh Instagram kamu apa gitu kan. Terus mungkin aku waktu itu muncul di ini ya, apa, beranda gitu kan, explore. Terus aku ambil HP, terus dia bilang gitu, kamu lucu banget, dia bilang gitu kan. Terus dia follow aku. Terus aku bilang gini, Kak Gigi, ini aku sekalian aja, memang semua temen-temen aku tuh aku approach, aku lagi rebranding minyak kemiri, lagi urus Bepomnya, pokoknya rebranding segala macem. Nanti kami mau endorse Kak Gigi ya, beneran mau endorse, emang mau endorse ya, bukan mau modus, enggak. Tapi kita tuh istilahnya kayak tawasul gitu loh, langsung ke orangnya gitu kan, supaya lebih masuk. Bener. Dia bilang, nggak apa-apa, kirim aja, nanti kamu DM aku ya. What?
enggak, tapi aku tetap mau endorse kayak gitu secara profesional. Tapi kayak, ya ampun itu sweet banget. Sweet banget emang. Kayak dia tuh bener-bener sweet banget, gak yang aku adalah Sultana Andara, kamu rakyat jelata, gak yang ada kayak gitu sama sekali. Aku jadi malu, kayak ya ampun, ngerti gak sih kayak orang sekaya itu? Ngerti. Oh, like she's so Orang-orang yang kayak gitu tau yang bikin kita makin termotivasi gak sih? iya, bener. Pengen makin tinggi tapi nggak dongak gitu. Iya, benar. Dan dia tuh nggak yang apa-apa asisten, apa-apa enggak. Kalau dia bisa handle sendiri, ya udah dia handle sendiri, ambil sendiri. I learned Keren. that a lot from her. Gitu. Mama Gigi, I love you. Kalau nonton, mudah-mudahan sih nonton ya, Mak. Siapa yang nonton? Mana mungkin banyak Biasanya yang nonton. gini tuh di screen record sama fanbase-nya. Terus di-upload, biasanya kayak gitu. Kak Gigi. Biasanya kayak gitu. Fanbase-nya kan massive banget. Iya sih emang sih parah. Aduh. By the way, Ya. aku punya sesuatu untuk Bia. Gitu. Apaan gak bilang-bilang, gak di brief? Aku bawa. Gak ada di brief. Ini. Emang gak ada briefing, orang kita berkawan. Abaya Habibie. Yang sold out mulu kan? Yang sold out. Aku tuh, tau gak, aku tuh mau beli. Tapi ya, kenapa sold out ya? Jangan, aku malah kaget kok temen-temen kayak Ashila gitu beli. Jangan beli. Terima kasih. Sama-sama, dipakai loh Bia. Siap. Ya boleh. Masa kita mau karaokean pakai begini loh? Gue dikira ntar nyanyi lagunya lagu. Jadi inget aku masuk Holy Wings pakai abaya. Aku ke Bandung sama dia diajak ke Holy Wings. Aku nggak tahu Holy Wings itu apaan. Tiba masuk, waduh. Tapi kan gak sama aku doang kan rame-rame. Sama Yuli Iya, juga. Sama Yuli. Emang si Yuli tuh. Sama Kak Jen. Iya bener-bener. Itulah gitu. Rame-rame. Kocak deh. Dari JP_01 Makanan favorit Kak Tasya sama Kak Bia apa? Aku bakso. Oke, bakso apa? Bakso urat. Wah, aku juga suka banget sih bakso. Sumpah, aku jauh lebih suka daripada bakso yang biasa. Ya kan, aku suka banget bakso urat. Kalau Bia apa? Kalau aku gado-gado. Gado-gado anak Jakarta banget. Emang gado-gado? Oh iya bener juga ya. Iya, Bener-bener. jago-jago sampai gado kan. Selanjutnya. Workshop. Aku kaget. Makasih loh, Bi. Jadi di sini ada Yuli ngomong halo. Mas ini boleh. Yuli. Hai guys. Yuli melihat usiamu. Mentang-mentang Dini. Jelas. Oke. Selanjutnya ya. Ini kita udah ada timekeeper nih di depan kita ya. Astaga, timekeeper, Bah. Nih dari fra.nmr. Pandangan kakak tentang cewek yang gak pernah pacaran dari lahir dan sekarang udah umur 21 tahun. Ya, Gak kenapa-napa. kenapa-napa. 21 tuh masih koci. Parah, masih kecil woy, masih kicek. Gak tahu apa-apa. Ngapain? Aku bingung terus kenapa. Tapi kan maksudnya mungkin ngelihat dari sekitarnya gitu loh, Sya, again. Berarti dia ngelihat dari sekitarnya. Oh, iya. Karena coba tanya aku, pertama kali pacaran kapan? Tanya. Bia kapan pertama kali pacaran? 4 SD. Terus ketahuan ibu nggak? Ya mohon maaf, tapi kan zaman dulu 4 SD pacaran ngapain sih? Orang cuma main basket doang ke rumah. Iya, tapi kan tetap pacaran. Iya sih. Tahu. Ketahuan ibu. Ibu gimana? Marah nggak? Enggak. Aku pernah ketahuan Uma. Aku juga jujur aja, aku pacaran tuh terakhir pacaran pertama tuh emang SD, tapi Iya. aku lupa kelas berapa. Oke, terus? Dan itu Uma waktu tahu diseretnya aku masih seragaman, disiram, dimandiin, Ya Allah. dipukulin pakai penebah. Penebah apa? Penebah kasur. Oh, yang ya oke. Gue Iya. tahu. Dijambak Ya Allah. Terus gitu. Udahlah, ngapain pacaran, ya Allah. Bener, Gak apa-apa bener. sayang. Gak apa-apa, Tenang, tahu, gak tenang apa-apa, aja. jujur, beneran. Gak pacaran tuh gak berarti kamu gak ada yang mau, tenang aja. Bener. Oke? Setuju. Tapi gini, maksudnya kamu gak pacaran itu gak berarti kamu jangan kenal sama laki-laki. Kamu harus kenal sama Iya. laki-laki. Oh iya betul. Supaya ketika kamu pacaran, kamu di ini dikit gak terbang, ngerti gak? Ngerti. Jangan sampai kamu jadi bucin, tapi bucin ke orang yang ngerti gak sih Yul? Ngerti gue. Di bawah standar. Iya. Ngerti banget, ngerti.
Gitu loh. Jadi istilahnya kalau berteman-teman sama laki-laki itu nggak apa-apa. Jadi tuh paling nggak tahu nih ada berapa jumlah apa kayak jenis-jenis laki-laki itu yang ada yang paling dari paling buaya darat sampai buaya laut. Buaya laut, coy. Buaya laut. Spesies baru nih. Gitu. Jangan sampai kamu tuh jadi orang yang dikasih boneka selembar aja tuh udah Gitu kayak. kaulah langit, kaulah bumi, kaulah bintang, kaulah bulan. Aces. Gitu. Bener, setuju Ini banget. Gitu. Aku setuju banget, bener. Oke, lanjut ya Bun. Oke. Dari Intan.Septa, ini penting juga nih. Kak, gimana kalau kakak udah cocok banget sama orang dari agama dan lain-lain, dan kakak juga udah mapan tapi dia menuju mapan, lanjut apa enggak? Jadi istilahnya yang ceweknya udah lebih mapan daripada cowoknya. Gak apa-apa, yang penting dia mau usaha. Kalau aku, yang penting dia mau usaha. Iya, aku setuju. Cowok nih ya, aku lebih suka cowok yang kerja keras. Karena kalau kerja, iya setuju nggak Bun? Karena ya kalau misalnya gini, ada orang misalnya yang kaya tapi kaya dari orang tuanya misalnya gitu. Ya. Sama orang yang mungkin belum kaya, maksudnya belum cukup, tapi dia kerja keras kan kelihatan dari awal ya. Kelihatan. Aku akan memilih orang yang mungkin masih biasa tapi dia kerja keras. Karena pertama akan ada rezeki menikah, amin. Rezeki pasangan, rezeki menikah. Ya rezeki menikah. Terus kedua kalau orang yang kerja keras tuh pasti aja ada insya Allah di jalannya dikasih. Iya. Jadi dia tuh mau mencari jalan keluar dan bisa melihat peluang. Gitu. Udah. Oke, ini ada lagi dari Nui_21. Apa yang bikin kalian gak patah semangat meskipun di kondisi terburuk sekalipun? Apa yang membuat aku nggak patah semangat meskipun di kondisi terburuk sekalipun? Karena aku suka shopping, I love expensive things, and I cannot buy it if I patah semangat. Gitu. Paham. Aku suka barang mahal, sayang. Jadi ini tujuannya ya, goalsnya, motivasi hidupnya berarti ya. Iya. Dan motivasi aku adalah membuat orang-orang yang pernah meremehkan ibuku itu nyesel gitu. Emang loh. ada? Pernah, dulu aku tuh pernah ya, waktu SMP apa gimana ya. Kan bapak aku kan perokok ya, jangan ditiru ya, tapi bapak aku tuh perokok, terus aku tuh curhat gitu sama teman kerjanya, terus bilang, aduh masih rokokan, aku tuh udah nggak dibolehin rokokan, kawannya gue tuh bilang kayak gitu, terus Syah kamu bilang sama ini supaya sama ayahmu supaya berhenti rokokan. Iya Pak De, aku bilangnya Pak De, iya Pak De, mendingan duitnya buat kuliah ya, gitu, nggak usah lah ketinggian kalau buat kuliah. Oke. Bilang gitu cuy. Terus kemarin ketemu, ya namanya nasib kita nggak tahu ya. Ya sudah hidupku yang alhamdulillah Allah kasih kayak gini, hidupnya dia pun dia berbalik itulah. Jadi motivasi hidupku adalah membuat mereka itu menyesal. Gitu. Kalau motivasi Bia apa? Ibu dan ayah. Soalnya motivasi hidup Yulia apa? Miu. Kucing bahagia. Ya Allah, motivasi, ya Allah ini pertanyaannya panjang udah jawabannya. Kalau motivasi buat aku, ntar aku bikin episode sendiri dah kalau itu. Ya Allah Bi, jawab Bi. Karena penasaran. Motivasi hidup aku tadi sebenarnya udah disebutin di awal sih. Pokoknya aku tuh pengen jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Pokoknya itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya sesimpel ngebahagiain orang tua aku. Gitu. Dan ini tuh tricky sebenarnya ngebahagiain orang tua aku, padahal aku tuh nggak tahu sebenarnya mereka udah bahagia apa belum sebenarnya. Atau mungkin sebenarnya mereka udah bahagia. Mereka udah bahagia, kayak kita kayaknya jadi anak baik Budi aja udah bahagia banget. Tuh kan? Sih. Tapi kita nggak tahu karena kita kayak ngerasa kayaknya belum bahagia deh. Coba bayangin misalnya aku nih udah S1, aku udah ngambil profesi loh. Aku udah ngambil S1, udah ngambil profesi, udah ngambil S2. Terus aku kerjaannya nggak ada tuh dari situ. Oke. Gimana perasaan aku? Apakah aku kan ngerasa ini kayaknya bapak ibuku nggak jadi overthinking sendiri ya? Ya overthinking aja gitu. Emang Fatia Bio overthinker aja ya. Gitu. Padahal banyak jutaan orang di luar sana pengen jadi Fatia Bia gitu loh kasarannya tuh kayak bener banget itu dia tadi. Makanya jadi kayak ya pokoknya pengen ngebahagiain orang tuaku dan orang sekitaranku lah. Amin. Gitu, amin ya Allah. Sama motivasiku kalau belanja nggak usah ngeliat nominal. Oke. Oh ya amin ya Allah. Kalau mau pergi kemana-mana nggak usah lihat nominal, pakai jet pribadi. Amin ya Allah. Amin. Nanti kita bertiga ya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Motivasi kita adalah sekaya Sandi Purnamasari, founder MS Glow. Ya siap. Rich bestie. Rich bestie. Amin.
ya Allah, amin amin Berarti amin. udah ketahuan motivasi hidupnya dia udah. Bener. Oke, ini pertanyaan terakhir aja deh ya, oke. Ini buat Tasya nih. Kalau ada laki-laki yang deketin kita tapi belum settle kerjaannya, gimana? Kan kayak mana ya? Aku tuh ya laki-laki itu nggak settle tuh nggak apa-apa, yang penting kamu tuh mau usaha dan kamu setia, tahu diri kamu. Aku sih gitu, ya kan? Tahu diri, tahu diri, tahu diri. ente. Tapi perempuan bukan berarti kalian itu nggak usah cari laki-laki yang kaya raya. Kalian tuh wajib cari orang yang kaya raya dan ganteng, karena disakitin sama orang yang udah jelek, miskin pula tuh sakitnya berkali-kali. Know your worth, gitu loh. Makanya aku bilang banyak-banyak berkawan. Supaya apa? Supaya range pergaulan kita itu luas. Betul. Dan manifestasi itu penting. Waduh, mantap ya. Gitu. Kamu harus percaya kamu akan dapat jodoh yang kaya, yang baik, mertua yang baik, ipar yang baik gitu. Jadi kalau perkara gak settle itu selama aspek-aspek lainnya tuh dia setia, dia mau usaha, mertua oke, ipar baik, check. Bener. Lanjut sih. Kudu wajib harus fardu ain kali. Iya, kudu wajib Bener fardu sih. ain gitu. Kalau dia gimana? Aku setuju, bener banget sih. Udah sekian. Gitu aja. Sebuah template yang malas. Iya, kayak gitu aja, Bi. Iya, again, aduh ya Allah, kayak yang tadi kita udah bahas ya. Maksudnya orang yang kerja keras itu, maksudnya kayak belum settle, tapi kita kan bisa lihat dia tuh emang beneran mau nggak sih berusaha untuk bekerja gitu loh. Iya. Yang tadi kamu bilang juga berusaha untuk nyari solusi, Iya. atau misalnya yang kondisinya misalnya lagi kayak gini, dia tuh bisa ngapain aja nih, dia punya banyak cabang atau dia punya pemikiran ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Nggak yang cuma diam di tempat doang, itu menurut aku masih nggak apa-apa gitu. Cuman, nah sekarang aku mau nanya sama, berarti ini ya menurut aku ya, kita itu berarti menjadi wanita yang realistis bukan materialistis. Iya. Karena ada pendapat orang yang bilang, udahlah, apa namanya, dasar cewek materialistis, dasar cewek matre, nyari cowoknya yang kaya, gitu kayak gitu. Menurut aku itu bukan matre, tapi itu realistis. Karena mungkin orang itu tahu gaya hidupnya tuh segini, Iya. dan nggak bisa turun lagi, Iya. nggak mau turun, ya Iya. udah, Iya, ya udah, nyarinya yang emang segitu juga atau yang lebih baik lagi, gitu sih. sayang. Kan hidup pengen menjadi lebih baik. Iyalah. Udah biasa minum pakai air galon yang mineral. Itu suruh minum Kamu pakai yang beneran, aku Evian. tuh. Mahal lagi. Mahal lagi. Fuji lah. Fiji. Fiji. Kalian nggak tahu Fatia Bia wudhu pakai apa? Pakai lamer. Glow itu apa sih? Tapi lutut-lututnya lamer. Ya Allah. Iya gitu, bener-bener. Ya nggak sih? Kalau Menurutku kalian ya, nggak kalau aku mampu, nggak usah ngatain matre, cari yang lain aja. Iya bener. Gitu. Kalau menurut kamu gimana? Materialistis sama matre sama realistis? Gak ada yang matre, yang ada laki-laki aja yang terlalu miskin gitu. Kalau menurut aku. Terus kalau misalnya cari cowok, kenapa kamu cari cowok yang kaya? Ya emang harus cari yang kaya. Ini belinya pakai duit, ini belinya pakai duit, ini belinya pakai duit, ini belinya pakai duit, ini belinya pakai duit. Mikir. Emang disubsidi apa pemerintah? Sekian dari kami. Enggak, Ding. Aku belum kelar. Belum kelar. Tadi complexion aku pakai cushionnya rollover reaction. Concealer aku minta punyanya Bia SK yang custard. Terus aku setting powder pakai punyanya Sada yang beige. Lalu kontur aku pakai paletnya Jaquel, highlight, blush, eyeshadow aku semua pakai paletnya Jaquel yang complete me. Lalu udah, sekarang aku pakai maskaranya Ertos yang ini Dollux mascara yang ini. Syah, kamu tuh pernah habis nggak sih tuh suara? Pernah lah, Bi. Dia pakai apa aja tadi produknya, Bi? Oke, aku pakai Purbasari Cushion, ini salah satu favorit Tasya nih. Terus udah gitu concealernya SK, terus pakai Luke, terus pakai ini juga sama nih kayak kau. Ini apa namanya? Paletnya Jaquel. Terus eyeshadow apa namanya? Maskara aku pakai L'Oreal Voluminous Lash Paradise. Oh tadi ini apa? Oh iya, primernya pakai Lux Crime Hydra Bener. Blush. Terus eyebrow-nya pakai L'Oreal juga tadi kita sama. Iya, L'Oreal, bener. rose-nya juga sama. Tapi brow caranya aku Lux Crime, kau Wardah. Insta Perfect. Yes. Udah, ini aku masih ke maskara. Oke, ini sebelum penutupan, kata-kata terakhir buat para penonton yang ada di rumah. Para penonton.
telepon. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Makasih Bia udah kasih Mama kesempatan nongol di YouTube. kita doain Tasya katanya mau masuk YouTube. Amin. Dan pesan-pesan apa ya, palingan buat perempuan-perempuan, kita semuanya tangguh, kita semuanya adalah wanita yang kuat sebenarnya, cuman harus disadari sedikit, harus tampar-tampar dikit baru sadar gitu. Doaku bersama kalian yang lagi struggle dalam kesendiriannya, struggle sama pendidikannya, dalam keluarganya, atau dalam Kehidupan pernikahannya, cintanya. kehidupan cintanya, ekonomi, semuanya. Semoga kita semua bisa menemukan jalan keluar terbaik Amin. dan saling mendukung, Allah. saling mendukung, saling merangkul satu sama lain. Amin, amin, amin. Selesai, itu aja pesan saya. Ya kan? Aku tuh paling identik banget kalau udah Tasya yang najes gimana? Najis! Bah, gak bisa jujur. Gak bisa gue. Kayak dia tuh dari sini najes. Gimana sih? Najis! Ayo tuh Bi, ayo Bi, coba Bi, coba. Najes. Kenapa jadi kayak orang kayak ini? Kompetisi pernajisan. Dah, yuk pakai lipstick. Lipstick Oke. Kak. Kamu pakai apa? Aku pakai makeover. Oh, aku pertama mau pakai ini accentuate lip linernya Sada. Yang Warna ini. coklat. Warnanya coklat. Coba pakai. Ini sebenarnya dia bukan eyeliner bukan Oh. eyeliner, dia bukan eyeliner, jadi buat nge-frame aja karena suka full lips. Aku mau sekali-kali bikin full lips kayak kamu. Ya, Aku punya juga tuh. Oke, lanjut pakai makeover Hydra Stay Smooth Lip Sama, Whip. gue juga pakai itu tadi. Oh iya, yang Shade-nya? Lively. Gak tau shade apa tadi. Lively. Ambil aja. Udah ditinggal aja. Dan ya sekian segini aja videonya dari siapa? Pasti Tasya dan Dia. Terima kasih. Thank you so much for watching my video. Betul makasih ya, Sya. Udah Aku masuk. yang makasih, biar sehat selalu. Sehat selalu. Hati-hati nanti kalau misalnya balik lagi ke Surabaya. Kalau misalnya kesini pokoknya jangan lupa ngabarin aku. Oh iya, selalu. Dan kalau misalnya Kan aku aku pengen ngerepotin kamu. kalau aku ke Surabaya, jangan capek kalau aku nanti ngubungin aku. Nggak ada, harus kabarin aku kalau aku Surabaya. Amin. Awas loh, Bi. Mampir ke rumah loh, Bi. Kan aku udah beli rumah. Rumah baru kan? Mantap. Oh udah ada. Amin Amin ya Allah. Dan ya sekian segitu aja. Terima kasih. Semoga kalian terhibur dengan celotehan-celotehan manja dari kami berdua. Dan semoga kita bisa kolaborasi lagi di lain kesempatan. Nanti lagi ya. Semoga Allah, Tasya lagi ngevent lagi. Amin. Semoga Tasya mudah ke Jakarta lagi. Jadi misalnya kayak Amin. semoga nih COVID-nya cepat selesai. Jadi kita kalau misalnya mau Amin. pergi-pergi gampang. Amin. Amin ya. Atau paling nggak kita semua dapat vaksin lah. Amin, 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 amin. Udah, thank you so much for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to tell your mom, your sisters, siblings, your friends, and everybody to like me and to subscribe me. Don't forget to always watching my video. Don't forget to always follow my Instagram, her Instagram apa namanya, Tasya Said. Makasih loh, Bi, lupa. Mentang kawan Nengte yang Tasya ada dua, yang satu. Loh, Canda. siapa bilang ini enggak ho? Semua nih ya, tadi kan aku udah cerita ya. Jadi hampir semua teman-teman yang aku kenal ya, pas aku bilang Tasya Said, mereka tahu. Keren nggak? Iya, karena aku marah-marah. Ya bener juga sih. Apakah aku harus marah-marah untuk dikenal? Jangan, Bi. Enggak. Nggak cocok ya? Personal brandingnya enggak. Nggak Oh, cocok. tetaplah menjadi dia yang humble, down to earth. Jangan, aduh, kesalahan kita nih. Jangan, pokoknya gitu, jangan lupa follow Instagramnya Bia dan aku. Yes. Jangan skip iklannya. Iya tolong loh, cuan-cuan buat saya loh ya bun ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.